Oke, berikutnya ini adalah wortel yang sudah dihaluskan. Dan ini adalah air kurang lebih 250 ml yang akan kita berikan. Bentar, ini harus saya hancurkan dulu. Oke, kita coba. Oke, berhubung masih ada sisa air, oke, saya rasa sudah. Nah, ini sudah kita dapatkan ekstrak wortel, maaf. Sekarang saya akan kembali lagi membagi ekstrak ini ke dalam 8 gelas. Oke, sekarang kembali lagi, ini ada air sabun yang akan saya berikan. Dan ini cuka. Saya aduk lagi. Ini susu. Saya aduk. Berikutnya air cucian beras. Larutan pasta ini. Kopi.
secukupnya. Ini yang dilakukan sama persis seperti yang dilakukan pada kunyit, hanya saja menggunakan wortel. Yang ini teh. Kembali kita aduk. Oke, bisa di pause. Oke. Nah, setelah saya melakukan pengamatan, didapatkan bahwa yang setelah diberikan air sabun ini warnanya menjadi oranye tua. Sementara yang diberikan cuka warnanya tetap oranye, seperti warna wortel awalnya masih oranye. Berikutnya ada jeruk nipis. Jeruk nipis ini tetap oranye. Berikutnya susu menjadi coklat. Berikutnya adalah air cucian beras. Ini tetap oranye. Berikutnya larutan pasta gigi berubah menjadi oranye tua. Berikutnya ada kopi. Ini menjadi coklat. Begitu pula dengan teh yang dapat dilihat menjadi coklat. Oke, pause. Oke. Yang terakhir ini adalah jahe yang sudah dihaluskan. Lagi-lagi kita akan mengulangi prosedur yang sama. Kita berikan air kurang lebih 250 ml. Bentar, saya aduk dulu. Kita berusaha ini. Kita melakukan ini supaya bisa mendapatkan ekstraknya jahe. Nah, setelah dirasa cukup, lagi-lagi ekstrak ini akan kita bagikan ke 8 gelas yang sudah dicuci ya tadi tentunya. Dua. Ya, setelah sudah didistribusikan ke 8 gelas, kita akan berikan lagi air sabun. Lalu kita aduk. Lalu ada cuka. Kita aduk kembali. Lalu ada jeruk nipis.
Berikutnya susu. Diaduk, jangan lupa, penting diaduk supaya merata. Ini air cucian beras urutan nomor 5. Lalu ada larutan pasta gigi. Aduk. Lalu ada kopi. Diaduk. Kopinya diaduk. Lalu yang terakhir, teh tidak kalah penting. Kita juga berikan secukupnya saja dan kembali kita aduk. Nah, setelah ini akan saya amati. Bisa di pause. Setelah saya melakukan pengamatan, diperoleh untuk yang diberikan air sabun jahenya itu warnanya putih. Perlu diketahui bahwa jahenya sendiri tadi itu warnanya krem. Jadi ada perubahan dikit pada air sabun. Berikutnya cuka. Cuka ini tetap krem. Lalu ada jeruk nipis. Jeruk nipis ini juga tetap krem. Berikutnya susu. Lagi-lagi susu berubah menjadi coklat. Berikutnya ada air cucian beras. Itu menjadi tetap krem. Berikutnya larutan pasta gigi. Itu berubah menjadi putih. Berikutnya kopi itu berubah menjadi coklat, dan begitu pula dengan teh berubah menjadi coklat. Oh ya, tadi ada sedikit ralat. Setelah saya lihat lagi percobaan saya yang pada kunyit, saya berubah pikiran dan saya melihat bahwa jeruk nipisnya itu warnanya bukan tadi kuning gelap, tapi melainkan warnanya adalah kuning, yang mana warnanya itu sama dengan ekstrak dari kunyit itu sendiri. Jadi tidak ada perubahan untuk yang jeruk nipis dicampurkan dengan kunyit. Pause. Oke, sekarang saya akan menentukan sifat larutan dari air sabun sampai teh. Nah, yang pertama itu air sabun memiliki sifat larutan basah. Karena tadi pas dicampur dengan kunyit itu warnanya berubah menjadi kuning gelap. Lalu ketika dicampur dengan wortel itu menjadi oranye tua, dan juga ketika dicampur dengan jahe itu menjadi putih. Nah, berikutnya ada cuka. Cuka itu sifat larutannya asam. Karena ketika dia dicampur dengan kunyit tetap berwarna kuning, diberi wortel dia oranye, dan ketika dicampur dengan jahe warnanya krem. Berikutnya adalah jeruk nipis. Jeruk nipis ini juga asam. Jeruk nipis ketika dicampur dengan kunyit warnanya kuning, dengan wortel warnanya oranye, dan dengan jahe warnanya krem. Jadi sebenarnya asam itu seakan-akan warnanya tidak berubah jauh. Sementara kalau basah itu seperti bertambah tua seperti itu. Lalu berikutnya ini adalah susu. Nah, susunya ini itu adalah susu coklat, dan susu coklat itu seperti pekat, sangat pekat. Sehingga indikator-indikator yang kita gunakan itu kalau kita perhatikan dari tadi selalu kalah sama si susunya itu anggapannya. Jadi warnanya itu selalu berubah menjadi coklat. Nah, sebenarnya si susu itu memiliki sifat larutan yang netral seperti itu. Berikutnya adalah air cucian beras, itu juga netral. Warna setelah dicampur dengan kunyit itu kuning, dengan wortel itu oranye, dengan jahe itu krem. Berikutnya adalah
larutan pasta gigi. Nah, larutan pasta gigi itu basah karena ketika dicampur dengan kunyit dia berubah menjadi kuning gelap, ketika dengan wortel dia menjadi oranye tua, dan ketika dengan jahe dia berubah menjadi putih. Jadi berubah semuanya. Seperti itu. Berikutnya ada kopi. Kopi itu sama seperti dengan susu, dia itu terlalu pekat. Warnanya itu dari kunyit, wortel, dan juga jahe itu semuanya coklat. Walau begitu, sebenarnya kopi itu kandungannya itu bersifat asam, seperti itu. Jadi jikalau kita menemukan fakta datanya bahwa coklat dan coklat, seharusnya tidak seperti itu karena faktor kopinya yang terlalu kental, seperti itu. Sama juga dengan teh. Teh ini bersifat asam, tapi dari campur dengan kunyit, wortel, jahe itu coklat semua. Alasannya pun tidak lain dan tidak bukan karena sama seperti yang susu dan kopi. Oke, nah berikutnya kita akan mendiskusikan tentang 3 indikator yang tadi telah kita gunakan, yaitu ada kunyit, wortel, dan juga jahe. Nah, pertanyaannya adalah bahan mana yang dapat dijadikan indikator alami dan yang tidak dapat dijadikan indikator alami. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Yaitu kita harus melihat apakah warnanya berubah drastis jikalau dicampur dengan asam dan basa tadi. Dari eksperimen yang saya lakukan, itu saya dapatkan bahwa yang bagus itu adalah kunyit. Karena perbedaan warnanya itu paling terlihat jelas dari wortel maupun jahe. Sementara wortel dan jahe itu sedikit lebih susah untuk saya mampu mengenali warnanya seperti itu. Nah, lalu dari tadi kita melakukan eksperimen panjang lebar seperti ini, kegunaannya apa? Ini saya bacakan kegunaan indikator dalam kehidupan sehari-hari atau industri. Nah, jadi setelah saya melakukan riset, ternyata kita perlu mengetahui hal-hal ini karena di dalam tubuh kita itu ternyata harus ada kestabilan antara asam dan juga basa, di mana kita itu tidak boleh mengonsumsi makan ataupun minum yang terlalu asam. Karena itu tidak baik bagi tubuh dan bisa menimbulkan penyakit-penyakit seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya, kopi dan teh. Kopi dan teh ini. Bila kita terlalu banyak meminum 2 hal ini, kita akan kedatangan penyakit karena itu tidak sehat, yaitu asam lambung. Nah, lalu bagaimana dengan jeruk nipis? Nah, jeruk nipis ini spesial. Memang dia itu tadi kita tes bersifat asam. Tapi ketika kita konsumsi, nah dia itu di dalam tubuh itu akan berubah menjadi basa. Untuk itu sebenarnya jeruk nipis itu sehat-sehat aja. Nah, jadi itu tadi buat anda sekalian yang bingung mengapa kok kita harus melakukan eksperimen ini seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari saya, semoga membantu dan semoga ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.